Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam rahmat Allah dengan rezeki yang melimpah. Sahabat yang saya sayangi, jika kita membayangkan betapa pahitnya perjuangan ulama, perjuangan sahabat radhiyallahu anhum di masa lalu, tidak ada bandingnya dengan perjuangan kita pada masa ini. Kita hanya menikmati hasil jerih payah mereka di masa lalu. Kita hanya menikmati manis dari pahitnya perjuangan mereka radhiyallahu anhum. Jika kita mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak terlepas dari dukungan para sahabat-sahabatnya yang mulia, baik itu dari kerabat beliau, jiran tetangga, dan lain sebagainya. Antara sahabat Nabi sekaligus kerabat adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau lahir pada tahun 566 Masehi. Dari keturunan beliaulah terbentuknya Bani Abbas yang kemudian menjadi khalifah kedua di Baghdad dengan nama Khalifah Abbasiyah. Abbas bin Abdul Muttalib merupakan paman sekaligus sahabat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abbas antara orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Nabi pernah menuturkan, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barang siapa yang menyakiti Abbas, sama dengan menyakitiku. Abbas radhiyallahu anhu berperan dan menjadi tonggak utama di banyak sektor sejak zaman jahiliyah hingga masa kebangkitan Islam. Pada zaman jahiliyah, Abbas mengurus kemakmuran Masjidil Haram dan melayani minuman para jamaah haji. Abbas radhiyallahu anhu pernah menjadi pembantu dan penasihat utama dalam bai'at Al-Aqabah menghadapi kaum Ansar dari Madinah. Abbas pernah hilang pada masa kanak-kanak. Lalu ibunya bernazar, kalau putranya itu ditemukan, ia akan mengenakan kelembuk sutra pada Baitullah. Tak lama antaranya, Abbas pun ditemukan. Ibu Abbas radhiyallahu anhu adalah Natilah binti Khabbab bin Kulayb, dan dialah wanita pertama yang mengenakan kelambu sutra pada Ka'bah untuk menepati janjinya yang diucapkan ketika Abbas hilang. Istri Abbas bin Abdul Muttalib yang pertama adalah Lubabah binti Al-Harith, namun sering disebut dengan Ummul Fadl karena anak sulungnya bernama Fadl. Ummul Fadl termasuk wanita terawal memeluk Islam setelah Khadijah Ummul Mukminin. Dari istrinya Ummu Fadl, Abbas bin Abdul Muttalib mempunyai beberapa orang anak, yakni Al-Fadl, Abdullah, Ubaidullah, Qutsam syahid di Samarkand, dan Qutsam mempunyai wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah. Selanjutnya Abdurrahman, Ma'bad, dan Ummu Habibah. Di antara keturunan Abbas radhiyallahu anhu yang lain adalah Kasir,
Tamam dan Umaymah. Mereka anak Abbas dari istrinya Ummu Walid. Kemudian Haris bin Abbas dan ibunya Haris adalah Ujailah binti Jundab At-Tamimiyah. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an mempunyai peran penting dalam Islam. Beliau sempat mengikuti perang Hunain bersama Rasulullah dan termasuk pertahanan yang paling kuat. Ia ikut rombongan Ansar dalam Bai'at Aqabah. Peran Abbas radhiyallahu an tidak bisa diabaikan dalam Bai'at Al-Aqabah. Beliau orang yang cerdik, berpengetahuan luas, mengetahui liku-liku jiwa orang. Abbas radhiyallahu an orang pertama yang berpidato dalam majlis tersebut. Dan setelah beliau yakin akan keteguhan kaum Ansar, beliau mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan bai'at tersebut. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an juga bersikap dermawan. Itu terbukti ketika Khalifah Umar radhiyallahu an ingin memperluas Masjid Nabawi di Madinah, dikarenakan umat Islam semakin ramai dan masjid kian sempit. Ketika Umar bin Khattab ingin membeli rumah Abbas radhiyallahu an, pada awalnya Abbas tidak ingin memberikannya. Akan tetapi setelah beliau melihat dalam diri Umar tunduk terhadap hukum dan perundangan Islam, maka Abbas pun menginfakkan rumahnya untuk perluasan masjid. Setelah Rasulullah wafat, Abbas tetap dihormati dan disegani oleh sahabat-sahabatnya. Abbas hidup terhormat baik oleh kaum muslimin maupun oleh para khulafaur rasyidin. Kalau ia berjalan dan berpapasan dengan Umar atau Utsman yang sedang berkendaraan, keduanya turun dari kendaraannya seraya berkata, "Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abbas radhiyallahu an merupakan sosok yang doanya makbul. Hal itu bisa kita lihat dalam lipatan sejarah pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi musim paceklik dan kemarau hebat. Setelah Abbas radhiyallahu an berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga hujan turun dengan lebatnya dan orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan selamat kepada Abbas. Selamat kepadamu wahai Saqil Haramain yang mengurusi minuman orang di Mekah dan Madinah, kata para muslimin. Sudah menjadi sunnatullah, setiap permulaan ada penghabisannya. Setiap laut yang luas ada tepiannya. Demikian pula dengan Abbas radhiyallahu an. Perjalanan hidupnya terhenti dan beliau kembali ke rahmatullah menyusul keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Jumat 12 Rajab tahun 32 Hijriah dalam usia 82 tahun, dan beliau dikebumikan di perkuburan Baqi' Madinah. Semoga Allah tinggikan derajatnya selalu di sisi Rasulullah sebagaimana ketika beliau masih hidup. Wallahu a'lam bissawab.